Saudara yang diberkati Tuhan, kedua mempelai, Saudara Pendeta Muda Rudi Paul Montolalu dan Pendeta Muda Dorcas Manuru sudah ada di depan gereja. Hari ini mereka akan mengikat janji setia, akan diberkati menjadi pasangan suami istri. Mari kita sambut kedua mempelai. Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja bisa berdiri hadap kanan hadap kiri. Mari inilah kedua mempelai, Rudi dan Dorcas. Mari kita berikan tepuk tangan. Said it will be easy. There's heart that's in this too, but it won't last forever. So when the sun goes down, I love you deeply. To chase, but gonna still remain. Only you alone.
Mari kita berikan tepuk tangan buat kedua mempelai yang sudah ada di depan gereja ini, di depan altar. Mereka akan diberkati. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memasuki untuk acara ibadah pemberkatan pernikahan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian buat kedua mempelai yang akan dipersembahkan dengan suatu pesan dari lagu ini, Besar Setiamu. Biar kedua mempelai menikmati, dan Bapak Ibu Saudara kita mau saat teduh sebentar, kita saksikan bersama-sama mendengarkan pujian buat kedua mempelai, Besar Setiamu. Puji Tuhan, suatu pesan bahwa kalau kedua mempelai Rudi dan Dorcas boleh ada hari ini, senyum-senyum dia. Dorcas juga senyum-senyum, bahagia tentunya ya. Hanya ada karena kasih karunia Tuhan, hanya ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia buat Rudi dan Dorcas, sehingga kelihatan dari Rudi aja wajahnya sangat cerah, bercahaya tadi, oh pantulan. Tapi luar biasa, Rudi ini merasa senyum ya. Mari kita mau beribadah bersama-sama. Ada satu lagu bahwa ketika Tuhan akan mempertemukan umatnya, tentunya sangat bahagia. Cerahnya hari ini secara kasih Tuhan bagi Rudi dan Dorcas. Puji Tuhan, kita akan mengikuti ibadah bersama-sama hari ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Hari ini di saat Yesus hadir di tengah-tengah, Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu.
kepadamu Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami bersyukur. Padamu Yesus. Mari jemaat saja katakan kami bersyukur. Kami hari ini ada ucapan syukur di hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Bapak Ibu, dengan doa kita, biarkan Roni dan Dorcas kami, haleluya, kami bersyukur. Mari naikkan doa kita buat Rudi dan Dorcas. Mereka sedang bersyukur hari ini. Kami padamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ada ucapan syukur hari ini Tuhan. Padamu Yesus. Kami bersyukur. Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Pujian ini merupakan ungkapan kami bahwa kami bersyukur, berterima kasih pada menjelang siang hari ini. Kami dari berbagai tempat dipersatukan di rumah Tuhan dalam rangka saudara kami Rudi beserta Dorcas menerima pemberkatan nikah. Kami bersyukur ini semua karya agung Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan untuk berbicara melalui kebenaran firman-Mu, pakai dengan luar biasa, pakai dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semua yang hadir pada saat ini siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan jemaat silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Hari yang terindah ketika Rudi dan Dorcas bertemu, luar biasa. Hari ini kami akan mengikat janji. Hari yang indah juga
ketika kita jumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama yuk. Haleluya, kita bersuka cita. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dolphy Mema dari Bali. Kita bersyukur karena kasih Tuhan sehingga ada
kedua mempelai juga bersyukur, kedua orang tua bersyukur. Sebab hari ini adalah hari yang bahagia dan akan diberkati oleh Tuhan kedua kekasih ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mari jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan kerendahan hati dan penuh syukur, kami datang berdiri di hadapan-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu sebagai pengantar bagi peneguhan pemberkatan nikah bagi kedua kekasih maupun bagi kami semua. Berfirmanlah Engkau oleh kuat kuasa Roh Kudus melalui hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran segenap roh, jiwa dan tubuh kami, agar kami menerima keberkatan melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, khususnya bagi kedua mempelai, Saudara Rudi dan Saudari Dorcas yang hari ini akan masuk dalam pemberkatan sekaligus peneguhan nikah. Bangsa Timur berkata bahwa kalau seseorang belum menikah, itu belum jadi orang. Itu bangsa Timur, khususnya di daratan Tiongkok. Mereka tidak tanya kepada saudara sudah berapa banyak harta kekayaan, sudah berapa banyak pangkat yang saudara sandang di atas pundak, tapi mereka tanya, sudah menikah belum? Kalau belum, mereka bilang belum jadi orang. Jadi hari ini Rudi dan Dorcas mau jadi orang. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sudah berapa anaknya? Bukan sudah berapa mobilnya, rumahnya, tapi mereka tanya sudah berapa anaknya. Kita akan melihat sejenak tentang indahnya sekaligus kudusnya pernikahan melalui firman Tuhan. Banyak kali sudah jemaat maupun kita hamba Tuhan, khususnya kedua mempelai sudah mendengarkan firman Allah tentang pernikahan. Tapi pagi ini saya baca dalam Markus pasal yang ke-10, mulai dari ayatnya yang pertama, tapi saya mulai ayat 5 saja, supaya waktu jangan terlalu panjang. Apalagi dengan peraturan protokoler kesehatan saat ini, kita tidak boleh, bukan saja tidak boleh berkumpul terlalu banyak, tapi juga dalam berkumpul tidak boleh lebih dari 1 jam. Tapi untuk keistimewaan ini barangkali lebih sedikit. Saya akan baca firman Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.
Ibu bapak sidang jemaat dan keluarga dari kedua mempelai terutama Rudi Paul Montolalu dan saudari Dorcas Manurung. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah ikuti, maupun kalau kita kembali, sebab ayat ini langsung diucapkan oleh Yesus sendiri yang adalah pencipta alam semesta. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita baca di sana dikatakan bahwa pada mula adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan bahwa kalau tidak ada firman ini, maka tidak ada yang telah terjadi di alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada yang terjadi, baik di sorga maupun di bumi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau ada lagu yang berkata, kalau bukan kasih dari Allah, tidak ada yang diciptakan di alam semesta. Tidak ada sorga, tidak ada bumi, dan tidak ada makhluk manusia. Tetapi ibu bapak sidang jemaat, khususnya bagi Rudi dan Dorcas, kalau kita lihat baik yang diucapkan oleh Yesus maupun kita lihat dari asal usul mula pertama adanya manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, yaitu terdiri dari pertama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya bahwa pernikahan bersifat monogami, tidak boleh poligami. Itu sudah konsep dasar Allah yang menciptakan alam semesta, bahkan yang menghadirkan manusia di atas muka bumi. Tidak boleh poligami, juga tidak boleh poliandri. Hanya satu laki-laki yaitu Adam dan satu perempuan yaitu Hawa, yang telah menurunkan seluruh makhluk di atas muka bumi atas perintah dan kehendak dari Tuhan. Nah, kalau Yesus kembali mengutip hal ini, lalu kita kembali Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka kita baca di sana, saya harap ini diingatkan kembali. Mereka berdua ini sudah sekolah Alkitab, sudah hamba Tuhan, bahkan sudah pendeta muda, bahwa waktu Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama derajatnya di hadapan Allah. Kenapa? Sebab dikatakan mereka keduanya diciptakan satu paket menurut gambar dan rupa Allah. Hati-hati dengan pelajaran yang bisa menyimpang. Sebab pernah bertamu di Pulau Bali seorang penginjil, mengaku penginjil besar, mengaku juga aliran Pantekosta, bukan GPDI, tapi aliran Pantekosta dari luar negeri. Tapi waktu datang, dia beritakan apa? Bahwa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hanya Adam. Sementara wanita katanya kurang derajatnya. Ini sangat menciderai hati Allah dan konsep Allah. Sebab dalam pasal 1 sekali lagi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama sederajat, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Memang dalam penciptaan kemudian pasal 2 dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kebelakangan yang diciptakan adalah perempuan, tetapi diambil dari rusuk Adam. Dan dalam pasal 1 dikatakan mereka berdua manusia namanya, sama manusia namanya. Jadi Rudi, yang di sampingmu itu seorang wanita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa bilang amin, Rud. Dorcas, yang di sampingmu itu dia bukan dewa, juga bukan malaikat. Dia manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa bilang amin, Dorcas. Mengapa saya bilang bukan malaikat? Sebab malaikat tidak boleh kawin.
Baca di Alkitab, apa pernah saudara baca di Alkitab ada malaikat yang kawin? Boten wenten, bahasa Prancis bilang. Tidak ada. Kaono. Yang diizinkan kawin cuma manusia. Yang kedua, dalam pembacaan ini perkawinan harus dijaga dengan ikatan kasih Kristus. Tidak boleh cerai. Saya sering katakan dari mimbar, kalau saudara datang minta diberkati di dalam pernikahan, oke, tapi setelah menikah jangan pernah datang menghadap untuk minta cerai. Gereja tidak pernah mengizinkan perceraian. Menikah itu harus seumur hidup. Biar sudah kakek nenek dua-dua. Saya dengan istri saya udah 50 tahun lebih menikah. Udah kakek nenek. Tapi heran, kasih sayangnya kok makin malah lebih sayang dalam usia tua. Rudi Dorcas, pernikahan tidak boleh memikirkan sebersit pun. Walaupun ada masalah, selesaikan semua dengan kasih Kristus, sebab tidak boleh cerai. Malah harus makin menjadi satu, sebab Alkitab berkata kalau kita baca dalam Kolose pasal 3, kamu adalah satu tubuh. Di sini dikatakan satu daging, tapi dalam Kolose dikatakan kamu satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi kalau sesuatu terjadi di rumah tangga, Dorcas ingat, Rudi itu tubuh Kristus. Amin Dorcas. Rudi, Dorcas itu tubuh Kristus. Amin. Coba kalau rumah tangga semua begitu yang ada di atas muka bumi, damai tidak pernah akan mendengarkan cerai di muka bumi. Kenapa? Sebab yang di samping kita itu dia adalah anggota tubuh Kristus. Hati-hati, jangan coba-coba ganggu anggota tubuh saya ini. Biarpun saya tidak pernah lihat langsung dengan mata kepala di belakang ini, tapi jangan diganggu, itu satu tubuh. Kita semua satu tubuh Kristus dan tidak boleh cerai. Yang berikut, kalau kita baca di sini, Tuhan mau pelihara rumah tangga itu dalam kebenaran firman. Saya akan lari ke Kolose ini. Kolose. Dalam Kolose pasal 3 berbunyi seperti ini. Mulai dari ayat 12, di sana dikatakan bahwa sebagai umat pilihan Allah, bunyinya begini, mulai dari ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jatuh cinta itu indah, tapi dalam perjalanan rumah tangga makin indah kalau kita jalani dengan dasar firman Tuhan. Apalagi kalau sudah ada berkat hidup, momongan, sudah ada anak, wah makin dekat, makin sayang. Dikatakan di sini bahwa kita ini orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Hati-hati, hendaklah kita dikatakan di sini menjadi orang yang kudus dan dikasihi. Kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Kalau saya lihat wajahnya Rudi ini tidak pendendam. Maaf, saya bukan psikolog.
Tapi kalau saya lihat tidak pendendam. Bersyukurlah Dorcas. Tapi juga Dorcas sudah 7 tahun dengan kami. Tidak pernah tidak senyum. Itu sebabnya jemaat sayang sampai satu bus mesti datang karena mereka sayang sama Dorcas. Walaupun demikian satu saat ada kerikil dalam rumah tangga. Nah, hadapi itu dengan dikatakan memiliki kasih. Kalau kasih kan sudah hafal 1 Korintus 13 kan. Tetapi kalau kita lihat di sini selanjutnya saya bacakan. Saya langsung loncat dalam ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya sering kasih, sebab dalam Al-Khatib atau pengkhotbah kita baca 2 utas tali baik, tapi lebih baik lagi kalau 3 utas tali. Saya sering kali merenungkan ini, lalu satu saat saya dapat jawaban pada waktu mula pertama saya jadi pengerja di Batu di sekolah Alkitab. Jadi staf 5 tahun di sana. Lalu saya belajar dari Bapak Broten tentang memasang kabel. Orang Tiongkok bilang kasih seorang suami dan kasih seorang istri itu bagaikan listrik dalam rumah. Rumah akan menyala kalau positif dan negatif itu digabungkan dalam sebuah balon. Tapi 2 kabel itu tidak kuat. Kalau datang petir, bukan cuma putus, tapi juga rumah bisa terbakar. Ternyata kabel yang ketiga itu atau tali yang ketiga itu, saya lihat waktu di sekolah Alkitab, Bapak Broten bilang begini sama saya, kita harus beli arde. Saya pikir apa itu arde? Saya ini orang kampung, tidak mengenal listrik. Walaupun sekolah tetapi di lapangan belum tahu apa itu listrik di tahun 60-an. Lalu saya baca, Bapak Broten kasih, apa gunanya arde? Ternyata arde ini yang mampu menangkal seluruh tegangan tinggi apabila datang petir, badai. Lalu saya renungkan itu di sekolah Alkitab sampai hari ini. Ternyata tali utas yang ketiga itu adalah yang mampu menangkal petir. Kalau cuma 2 bisa putus, terbakar. Tapi kalau 3, yang ketiga itu ardenya. Siapa ardenya? Saya lihat, wah, Tuhan Yesus waktu disalib, dia tidak pernah marah, benci. Malah dia bilang, ampunilah mereka ya Tuhan. Jadi yang tali ketiga itu atau kabel yang ketiga itu adalah, arde itu adalah Yesus. Kalau gereja ini tidak pasang arde penangkal petir, gampang terbakar. Pasanglah tali kasih Kristus yang tidak pernah terbakar, mampu meredam semua tegangan tinggi. Amin Rudi, Dorcas. Amin Bapak Ibu. Kadangkala kita bilang yang ketiga itu anak. Anak juga bikin pusing papa mama kadangkala. Iya atau benar. Apalagi di zaman sekarang. Kalau di generasi saya dulu kalau makan diem. Sekarang anak-anak sudah hidup dengan HP, ya kita yang pusing. Tapi saya mau katakan tali yang ketiga itu adalah tali dari Kristus, kasih Kristus yang mampu meredam seluruh tegangan tinggi. Saya kasih contoh. Satu saat mungkin rupanya masih keluarga dari Ibu Maria, Ibu Yesus, yang mengadakan pernikahan di Kana. Saya sudah pernah ke Kana, saya sudah lihat kotanya. Saya juga sudah lihat tempayang-tempayangnya atau kendinya. Sementara berjalan ramainya, serunya pesta, tahu-tahu kehabisan air anggur. Pasti terjadi sebuah malapetaka, malu rasanya. Tapi syukur keluarga ini pengantin
tidak lupa mengundang Yesus. Bapak Ibu, khotbah ini bukan cuma untuk kedua mempelai, untuk saya dan istri saya, untuk kita semua yang sudah menikah. Katakan amin. Kalau kita tidak punya Yesus, maka tegangan tinggi atau persoalan, problema dalam rumah tangga membawa kita kepada perasaan kecewa, putus asa. Tapi ada Yesus. Waktu dalam keadaan yang sangat kritis itu, Alkitab berkata, Yesus datang kepada pelayan. Di depan pintu ada 6 tempayan. Saya lihat tempayannya satu tempayan itu kurang lebih 100 sampai 200 liter. 100 sampai 200 ember. Kalau 6, jadi saya bayangkan Yesus bilang, coba isi air di situ. Setelah diisi, Yesus bilang, sekarang cedok, ambil, bawa ke pesta. Yang terkejut adalah kepala perkawinan. Dia bilang, coba saya, maaf saya pakai bahasa Jerman ini. Duduk, apa? Wow, itu kalau bahasa sekarang ya. Wow, dari mana anggur seperti ini? Tadi sudah hampir kewalahan, si kepala perjamuan sudah bingung, dia lari ke sana, cemas, malu, habis itu anggur. Kadangkala dalam rumah tangga habis itu anggur cinta, anggur damai, kasih sayang hilang. Tapi kalau ada Yesus akan terpulihkan dengan kasih yang lebih indah, lebih tulus, lebih suci, lebih murni, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Dorcas, kalau Rudi lagi sibuk, jangan bilang Rudi tidak perhatikan lagi Dorcas. Apalagi kalau sering dipanggil untuk melayani, keluar, berdoa. Begitu juga kalau Rudi lihat Dorcas ini. Dorcas ini senyum terus dia. Dia sibuk dari praktek di rumah, dari tidak tahu masak. Minta ampun, sekarang dia lebih pintar dari istri saya soal masak. Masak Manado, masak Jawa, masak apalagi masak Bali, semua dia bisa. Berbahagialah segala suami yang punya istri yang bisa melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Amsal 31. Lebih dari itu punya komitmen ya. Rudi, Dorcas punya komitmen bahwa yang Tuhan jodohkan untuk Rudi adalah yang jodohkan Tuhan dengan Rudi namanya siapa? Dorcas, yang dijodohkan Tuhan satu-satunya untuk Dorcas siapa? Dia hafal betul namanya. Soalnya kalau sudah jatuh cinta memang beginilah. Semua dia hafal. Saya harap pelihara rumah tangga saudara, apalagi sebagai hamba Tuhan, dengan tetap mengundang Yesus. Persoalan apapun teratasi kalau kita bersama dengan Yesus. Sekarang, sebelum saya akan masuk dalam, saya punya cara, saya akan minta mereka menyampaikan janji bersama dengan pasang cincin. Sehingga bukan cuma asal simbolik saja, tetapi waktu pasang cincin, sampaikan janji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh keluarga dan jemaat. Tapi saya mau tanya dulu, saya baca Efesus pasal 5. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dorcas mau tunduk sama Rudi? Wah, goyangan kepalanya keras. Kenapa bisa tunduk? Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu tunduk sama suami? Saya mau tanya, kenapa tunduk sama suami? Apa karena suamimu berpangkat tinggi? Atau punya tubuh yang kekar menakutkan? Atau punya harta?
Kalau ditanya semua ibu-ibu, mereka tunduk karena kena panah asmara dari suami. Betul. Seorang ibu nggak pernah tunduk. Jangan saudara coba takut-takuti seorang istri dengan kekar tubuh. Tapi waktu saudara mulai menunjukkan cinta kasih, seorang perempuan langsung tunduk. Jadi Rudi kalau mau bikin si Dorcas tunduk, jangan pelototin ya. Bagus. Jangan dimarahin ya. Jangan didiemin ya. Rayu aja sama dia. Dengan kasih, pasti Dorcas tunduk. Sebetulnya kelemahan wanita adalah sangat gampang. Bilang saja, I love you so much. Wah, langsung perempuan itu tambah cantik loh kalau dipuji. Dorcas bisa bilang I love you sama. Jangan cuma waktu di pacaran. Sampai nenek bilang, Rud, panggil nanti apa? Rudi, Koko, atau kakak, atau papa, atau sayang. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Rudi, kasihi Dorcas seperti Kristus mengasihi jemaat ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Baru sekarang suami. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Rudi rela tidak makan untuk Dorcas. Ada di sini keluarga, papa mereka, engkong almarhum. Tiap kali kamu ada persekutuan, dia tidak makan, dia pilih yang paling enak. Saya tanya, Cek, kok enggak makan? Kasihan mak di rumah. Lebih baik dia enggak makan daripada mak enggak makan. Kasihilah istrimu seperti Kristus terhadap jemaat yang rela menyerahkan dirinya baginya. Rudi, siap? Sekali saya ulangi lagi, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasihi, merawat, memelihara. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Setelah dengar firman Tuhan, sebelum saudara berdua menyampaikan janji, saya mau tanya, siap menyampaikan janji di hadapan Tuhan? Dorcas siap? Kalau begitu berdiri. Disaksikan oleh keluarga orang tua dan seluruh jemaat, terlebih di hadapan hadirat Tuhan dan di hadapan kami hamba Allah. Apakah Rudi bersedia menyampaikan janji setia untuk menerima Dorcas menjadi istrimu? Dan Dorcas, apakah engkau bersedia menyampaikan janji di hadapan Tuhan, saksikan orang tua dan keluarga, untuk menerima Rudi sebagai suamimu satu-satunya? Ya, jawabannya sama. Kalau begitu saya turun sekarang. Dengan saudara berdua telah menyampaikan kesediaan untuk menerima baik Rudi, menerima Dorcas sebagai istri satu-satunya,
Sekali lagi, satu-satunya seumur hidup. Begitu juga Dorcas menerima Rudi sebagai suami satu-satunya. Sekali lagi, satu-satunya. Iya. Maka dengan demikian, saya dengan lapang hati akan menuntun saudara berdua menyampaikan janji di hadapan Tuhan bersamaan dengan pemasangan cincin. Kalau tadi firman Allah istri dulu yang ditanya, sekarang yang harus lebih dulu memasangkan janji harus suami. Sebab yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami. Coba berhadapan sekarang. Rudi, Dorcas, cincin ini dari emas murni, tidak ada ujung pangkal, lambang dari kemurnian cinta. Tidak boleh ada ujungnya, bulat, tulus, murni. Pasangkan cincin ini sambil menyampaikan janji di hadapan Tuhan. Jangan dilepas. Tengok Dorcasnya, jangan tengok saya. Yang kamu terima untuk jadi istri bukan saya, Dorcas. Ikuti saya. Mari lagi, mari ya. Ya, kasih. Di hadapan Tuhan dan hambanya disaksikan oleh kedua orang tua dan keluarga dan sidang jemaat pada hari ini Sabtu tanggal 20 November 2021, saya Rudi Paul Montolalu menerima engkau, Dorcas Manurung, mengambil dan menerima engkau menjadi istri saya satu-satunya, dan saya berjanji akan mengasihi dan mendampingi engkau serta hidup bersama dengan rukun dan damai dalam kasih Kristus, baik waktu senang maupun waktu susah, baik waktu sehat maupun waktu sakit, baik waktu berkelimpahan maupun berkekurangan, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Janji ini saya sampaikan dari ketulusan hati di hadapan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Dorcas sebagai istri bersamaan dengan memasangkan cincin, sampaikan janjimu. Hadapan Tuhan dan di hadapan hambanya
menyaksikan kedua orang tua, keluarga, dan sidang jemaat pada hari ini, Sabtu 20 November 2021. Saya, Dorcas Manurung, menerima engkau, Rudi Paul Montolalu, menjadi suami saya satu-satunya, dan saya berjanji akan mengasihi dan mendampingi engkau serta hidup bersama dengan rukun dan damai dalam kasih Kristus, baik waktu senang, baik waktu susah, baik waktu sakit maupun sehat, baik waktu berkelimpahan maupun dalam kekurangan, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Janji ini saya sampaikan dari ketulusan hati di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, saya mohon berdiri, keluarga juga berdiri. Mereka telah menyampaikan janji setia mereka sebagai suami istri. Bapa, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mereka telah menyampaikan janji setia mereka menjadi suami istri. Dan hamba-Mu tumpangkan tangan di atas janji mereka ini. Roh Allah di atas mereka meneguhkan janji mereka ini dengan keberkatan, pengurapan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi suami istri yang kokoh kuat, baik sebagai umat tebusan maupun terlebih sebagai pelayan dan hamba-Mu. Mereka diberkati dan menjadi berkat bagi semua jemaat maupun bagi semua orang. Terima kasih. Kita nyanyikan nanti kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Jemaat, angkat tangan kanan. Kasih dari Bapa, di hadapan hadirat-Mu, kedua kekasih ini datang merendahkan diri, menaruh tangan keduanya di atas firman-Mu. Hamba-Mu yakin Engkau yang telah mempertemukan mereka menjadi suami istri, dan dalam menjalani perjalanan berumah tangga, Hamba memohon kasih sorga, kasih yang kekal, kasih yang kudus mengalir di dalam rumah tangga mereka, dilimpahi dengan kasih karunia. Amin, amin, amin. Mengalirlah kasih, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus dalam pernikahan ini. Amin, amin.
bahkan sebagai pelayan dan hamba-Mu. Roh Tuhan di atas mereka, melimpah di dalam kasih Kristus yang sempurna dan mulia dan agung. Mengikat mereka ya Tuhan makin menuju kesempurnaan, menyongsong kedatangan kali yang kedua. Dan berkat Allah baik, berkat jasmani rohani melimpah di atas mereka, bahkan mengalir terus kepada seluruh jemaat, kepada semua orang yang mereka layani. Demikian juga berkat-Mu melimpah di atas anak cucu mereka, keturunan yang Engkau limpahkan di atas rumah tangga mereka. Keberkatan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam rumah tangga ini sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, hamba-Mu yakin Engkau yang telah mempersatukan mereka, dan Engkau juga yang meneguhkan mereka. Engkau juga yang akan menyertai dan memberkati mereka, memakai mereka dengan heran dan ajaib dalam pelayanan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Rudi dan Dorcas berhadapan. Hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan orang tua, disaksikan oleh jemaat, saudara berdua sekarang sah menjadi suami istri. Tidak ada lagi penghalang. Saya tahu mereka berdua ini adalah orang yang menjaga kesucian sampai pada hari pernikahan, dan saya bangga dengan kedua saudara ini. Selamat menempuh rumah tangga sebagai suami istri, dan sekarang buka kerudung dari sang istri. Rudi, sekarang Dorcas sudah jadi Dorcas Montolalu Borumanurung. Begitu ya Pak? Dorcas sekarang Montolalu, Nyonya Montolalu. Buka kerudungnya. Perlahan. Senyum, tak boleh nangis. Ya, buat senyum bahagia. Sekarang Dorcas buka penutup wajahnya. Pelan-pelan. Betul dia Rudi ya? Betul. Halo Rud. Di depan papa mama orang tua, saksikan jemaat, tunjukkanlah wedding kiss-Mu kepada istri. Pegang pinggangnya, pinggangnya pegang. Ya. Tanganmu di sini. Ya. Jangan berhenti tepuk tangan kalau mereka jangan berhenti ya. Terus. Sama papa mama bilang terima kasih dong. Bilang terima kasih sama papa mama. Kesana dong, jangan dari jauh. Kamu harus bangga punya kakak yang ganteng lagi. Mama yang penuh kasih. Dorcas. Saya heran wajahnya mereka kok sama. Pertama waktu Rudi muncul di Tabanan, waktu saya kenal Rudi masih bayi di Ebenezer. Tapi waktu dia datang melamar sama Dorcas, saya kaget. Kok wajahnya sama? Ke papa mama dong, terima kasih.
atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia, kami sampaikan bahwa saudara berdua sah menjadi suami istri, dan saya mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berumah tangga, selamat sebagai ibu, sebagai nyonya Manur, sebagai nyonya Montolalu. Dan saya sering bilang, ada anak mengharapkan suaminya seperti papanya, beda. Begitu juga saya sering dalam konseling, saya bilang sama Rudi, jangan mengharapkan Dorcas sama seperti mama, beda. Tapi semua akan berjalan manis karena ada kasih Kristus. Saya ucapkan selamat kepada kedua keluarga, Tuhan kiranya memberkati. Lalu saya kembalikan lagi kepada pembaca. Puji Tuhan, selamat buat Rudi dan Dorcas. Orang Manado bilang sok ngana punya itu. Selamat ya, sudah diresmikan jadi suami istri. Kalian akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berikan yang persembahan yang terbaik untuk hari ini dalam ibadah pemberkatan ini. Dan tundukkan kepala dulu, kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Engkau baik. Hari ini Tuhan sudah tolong acara baik ibadah maupun pemberkatan kedua kekasih kami, saudara Rudi dan Dorcas, sehingga mereka sekarang resmi menjadi suami istri di dalam Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami jemaat Tuhan juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Allah dicurahkan, memberkati. Kami akan berikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Acara ibadah dan pemberkatan nikah sudah ada di sebentar lagi selesai, dan biasanya ada penyerahan surat
nikah dari pihak gereja kepada keluarga. Mungkin saya serahkan kepada Pak Pendeta Robert yang mungkin akan menyerahkan, atau Bapak Gembala ada? Oh, Bapak Gembala ada di belakang. Akan menyerahkan surat nikah dari Bapak Gembala kepada pasangan suami istri ini, Saudara Rudi dan Dorcas. Pendeta Robert akan menyerahkan langsung kepada, bisa diambil gambarnya untuk dokumentasi penyerahan surat nikah, ya, dan resmi sudah menjadi suami istri. Dua-dua terima mungkin ya, bisa difoto dulu, tahan, bisa difoto dulu. Ya, ntar. Oke, dokumentasi. Nah, satu lagi yang hadap sana. Ya, oke, selamat. Ya, selamat dari pihak gereja menyerahkan surat nikah itu. Ya, satu kali untuk selamanya. Hanya maut yang bisa memisahkan. Haleluya. Kemudian ada acara satu lagi karena ya, terima kasih. Salam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam semuanya. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini acara pemberkatan putra-putri kami sudah selesai dan puji Tuhan berjalan lancar karena penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami atau saya dari keluarga Manurung mewakili orang tua mempelai buruh kami Dorcas Manurung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para bapak, ibu, dan saudara yang berbahagia pada pagi hari ini yang sudah turut serta menyaksikan pernikahan yang kudus dari putra-putri kami Rudi Paulo dengan Dorcas buruh Manurung. Harapan kami ke depannya kiranya putra-putri kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati dalam pelayanan maupun dalam aktivitas kehidupannya. Campur tangan Tuhanlah yang selalu bekerja. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memimpin acara pemberkatan putra-putri kami ini. Doa kami untuk Bapak Gembala, kiranya kesehatan dan panjang umur menyertai kehidupan Bapak Gembala dalam pelayanan juga. Kiranya Tuhan yang memberkati, semakin banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan diperluas daerah pelayanan Bapak Gembala. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala yang sudah memimpin acara ini. Tuhan memberkati. Dan kami dari keluarga besar Manurung tidak bisa yang kami lakukan. Kami hanya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara yang telah menyaksikan acara pemberkatan putra putri kami ini. Dan kami keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang dari penyampaian kami dalam acara ini. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan segala kekurangan yang kami lakukan. Doa kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara
selalu diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, dan kapanpun kiranya berkat Tuhan yang tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Karena ini tradisi dari suku kami orang Batak, ketika anak perempuan menikah, orang tua dari pihak perempuan memberikan suatu cenderamata kepada orang tua laki-laki, yaitu ulos, sebagai tanda bahwa hubungan persaudaraan kami sudah dimulai sejak pernikahan putra-putri kami ini. Dan yang kedua, kami akan menyampaikan juga ulos untuk kedua mempelai, bahwa mereka sudah menjadi rumah tangga yang baru. Rudi sebagai menantu kami sudah resmi menjadi anggota keluarga, dan kami akan memberikan ulos buat mereka. Kami meminta waktu sebentar untuk Bapak, Ibu, dan Saudara supaya kami bisa melaksanakannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi untuk orang tua dari menantu kami Rudi, kami harap kesediaannya untuk bisa menerima ulos sebagai bentuk bahwa kita ini sudah besanan. Kalau orang Batak bilang marhula marburu. Nah, kalian di pihak kami sebagai buruh, nah, kami di pihak kalian sebagai hula-hula. Jadi kami memberikan ulos buat orang tua menantu kami Rudi. Baru nanti setelah itu kedua mempelai menantu kami dan buruh kami. Kita mulai aja. Bapak tua mungkin bisa bantu untuk memberikan ulusnya. Ya, salam Bapak. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita sudah resmi berkeluarga atau bersaudara. Kalau orang Batak bilang marhula marboru. Jadi sebagai bentuk sukacita kita yang begitu luar biasa lewat pernikahan putra-putri kita, sesuai dengan tradisi orang Batak, kalau anak perempuan menikah, kami orang tua dari putri kami akan memberikan ulos sebagai cenderamata bahwa kita ini sudah saudara, besanan, kalau bahasa Indonesia bilang ya, besanan kita. Jadi untuk kedepannya, mari kita bangun hubungan persaudaraan ini di bawah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu panjang umur, sehat-sehat ke depannya, dan putra-putri kita juga cepat diberikan momongan, supaya sukacita itu semakin luar biasa di dalam keluarga kita. Inilah simbol orang Batak, ulos nabulak, maksudnya ulos yang lebar, sitorok rabu. Sitorok rabu menyimpul ini, katanya orang Batak, seperti inilah keturunan yang kita harapkan dari kedua mempelai ini, supaya genap sukacita di dalam kehidupan keluarga Bapak. Itulah artinya ini Pak ya. Kiranya Bapak dan Ibu senang menerimanya dan bertambah sukacita lewat pernikahan putra putri ini. Saya akan menyerahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri nggak Bapak?
Kedua mempelai boleh berdiri. Ini deh, Sianisio. Bapak udah nang, Bapak tuan. How mau belum sono be mak tahun. Iya. Bapak tuan ada dulu deh. Bunga. Iya, yang berikutnya untuk Rudi dan Dorcas guru kami, ini juga ada ulus dari opungmu. Kalau bahasa Indonesia bilang mbah ya, mbah kakung wedok, opung memberikan ulus. Sama juga artinya supaya kedepannya berkat Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan rumah tangga baru kalian, diberikan kesehatan, panjang umur, bahkan keturunan yang banyak, supaya genap sukacita itu dalam rumah tangga kalian. Kami berharap, kami berdoa supaya kalian menjadi rumah tangga yang baik di hadapan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih itu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami memberikannya dengan penuh sukacita, kalian juga menerimanya dengan sukacita, ya. Selamat buat Rudi sebagai menantu manurung dan guru kami sebagai parumain keluarga Pulalo. Ya, kau. Jadi itulah, terima kasih sekali lagi buat semua para majelis di sini dan jemaat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sedikit cenderamata untuk putra-putri kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada MC-nya. Puji Tuhan, saudara mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri, kita akan tutup. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti dengan Yesus Bapak Pendeta Dolfi Mima akan doa penutup sekaligus doa berkat bagi kita semua. Kami keberkatan-Mu bagi kami semua, mulai dari mempelai, keluarga, dan seluruh jemaat, baik dalam kota, luar kota, dari luar pulau. Keberkatan-Mu di atas kami sekalian, bahkan di atas hamba-Mu sekeluarga. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta damai sejahtera sukacita dalam persekutuan pengantaran pimpinan Roh Kudus melimpah dan menyertai kita sekalian dengan berkat jasmani rohani sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kita sekalian serukan haleluya, 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 haleluya. Dan kita katakan bersama dengan sukacita, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.